Ini dapat nih kayak tiket nih. Oh, iya iya iya. Itu halangan aja tapi saya mana mau jauh ya. Berapa Pak penjirang aja? Iya. Ini kan anak, kalau bacakan anak. Melanjutkan. Tapi sudah berdoa aja nak. Ya, sudah selesai arah ke sini, tapi amanannya mulai sudah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Qala Rasulullah awwaluddin ma'rifatullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jemaah Majelis Taklim yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita mengawali kembali yang sempat bukan berhenti sempat bertahan setumat. Mudah Allah berikan bagi taufik dan hidayah kita dapat melanjutkannya. Kitab yang kita baca ini adalah Ad-Durrun Nafis. Kalau Syiarul Asrar kita sudah berbaiat itu. Syiarul Asrar ada sekitar 24 pertemuan, 24 bab yang dibicarakan tentang asal kejadian di roh dan kembalinya roh. Jadi yang rahasia-rahasia terus artinya itu sudah kita sama-sama baiatkan kemarin. Yang ini gabung sini, artinya di keluar Muhammad Nafis bin Idris. Beliau ini alhamdulillah termasuk 4 serangkai di Makkatul Mukarramah sama-sama. Muhammad Asad Al-Banjari Kelampayan, kemudian Abdul Hamid Abulung, Ratu Sanggul, dan Ahmad Nafis. Muhammad Nafis ini tamatan dari Mekah, dan kebetulan beliau alhamdulillah ranking pertama. Itu ranking pertama. Sekolah di sana, tidak tahu berapa tahun itu di dalam manakib beliau dari jarak tahunnya, cuma berempat. Ini yang kita baca. Jadi sebelum kita membaca kitab beliau ini, alangkah baiknya kita bersama-sama hadiah Fatihah sekali. Dari Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada Muhammad Nafis bin Idris Al-Kalwai. Orang Kalwa beliau. Sebenarnya aslinya bukan di Kalwa. Karena para aulia Allah ini kadang mau dijajah. Ini ada momen penjajahan itu. Ini biar makan sengkong aja. Lari gitu, kadang-kadang maju lari hulus nih, karena hulus ya termasuk Ratu Subang itu pakal Ratu Saud gitu. Bang Guru Ahmad si Ratu Saud ini dengan Ratu Subang. Itu dari murid Ratu Subang inilah yang dinamakan cucu orang 10.
Surat 10. Belum kita tahu ceritanya itu apa maksud cucu yang 10 itu. Yaitu keripis, apakah nama-namanya itu yang 10 ini. Yang 10 itulah yang memakamkan almarhum. Ya kita tahu dari mana. Almarhum Datuk Nuraya. Itu yang 10 itu anak muslim ya, yang memakamkan. Termasuk dari Sumatera itu Sanggul ini. Nah, kalimatnya dari mana kisah la ilaha illallah ya Pak? Apa maksud la ilaha illallah belum? Nah, 3 kali dia terduduk berapa mati Datuk Nuraya kada tahu ngarannya, kada tahu orang dari mana, cuma luar biasa tingginya udah benar gitu. Lindung rumah memang tinggi ya. Jadi itu pun yang 60 meter itu masih dilipat lagi betis yang tinggi. Kada tahu dari mana atau dari bangsa jin kada tahu, mengantarakan apa namanya sebelah kitab berinjam. Di dalam kitab beliau ini mudah dipahami dan nyaman dibaca. Hanya 4 sini yang dapat disimpulkan beliau. Pertama, tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Kitab ini pernah dilarang beredar dan dilarang mengajarkan oleh pemerintah kita Indonesia. Masih ada bau-bau penjajah. Ini tahun 60 sampai tahun 75 kalau tidak salah. Mulai usah. Sampai tahun 75. Pada malam hari ini insya Allah yang kita sampaikan tauhidul af'al. Tauhidul af'al ini bahasa Arab. Tauhid dan af'al. Tauhid hanya dari kalimat, dari kata-kata wahadai wahid tauhidan. Tauhidul af'al asa tunggal segala perbuatan Allah. Tunggal segala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu juga di sini saya sampaikan bahwa sepanjang pengertian kitab ini menyangkut hakikat. Jadi pada hakikatnya, arti hakikat itu yang sebenarnya. Kalau syariatnya kenyataan iya dan tidak. Kadang-kadang di mulut bebacaan, di hati lain. Kalau ini hakikat ini ai haqaiqul haqaiq. Kebenaran di atas segala kebenaran. Jadi kitab ini pada hakikatnya. Jadi kalau kita dibawa ngomong mencarang dengan pembicaraan orang awam berat dipahami karena di pada hadis sepanjang pengertian kitab ini adalah hakikat. Tauhidul af'al asa tunggal segala perbuatan menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala hakikat. Nah ini kadang-kadang di situ yang berbahaya pada hakikatnya. Karena di dalam kitab ini beliau jelaskan yang baik itu Allah, yang jelek itu Allah juga. Hanya yang baik itu Allah, yang tidak baik Allah, yang ahli ibadah Allah karena Allah, yang tidak baik maksiat juga Allah. Jadi bukan maksiatnya dibicara di sini. Jadi jangan salah paham. Ada pada hakikatnya yang menggerakkan itu Allah juga. Jadi ke Allah pada hakikatnya, kalau pada syariatnya yang namanya maling kada boleh pada syariat. Pada hakikat. Hendaklah Anda ketahui bahwa segala apapun juga yang terjadi dalam alam ini pada hakikatnya adalah af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi di dalam alam ini dapat digolongkan pada 2 golongan. Pertama baik, yang kedua jelek. Baik
pada bentuk atau rupa dan isi atau hakikat. Jadi syariatnya baik, hakikatnya baik seperti iman dan taat. Pada syariatnya baik, pada hakikatnya baik. Kemudian B, jelek pada bentuk atau rupa namun baik pada pengertian isi atau hakikat, seperti kufur dan maksiat. Dikatakan ini jelek pada bentuk karena adanya ketentuan syarat hukum agama Islam, centang berdasar pada baik menurut hukum syariat. Yang mengatakan demikian dikatakan baik pada pengertian isi hakikat karena hal itu adalah suatu perbuatan daripada Allah yang maha baik. Kalimat min khairi wa syarrihi ini, jelek dan baik ini pernah disidangkan di Banjarmasin. Ini kitab ini pernah disidangkan di Banjarmasin. Kenapa? Yang baik, yang tidak baik ya. Kan kita yang taat ibadah baik, yang maksiat juga baik. Pada hakikatnya, karena status manusia ini Allah ciptakan pada la haula wala quwata illa billah ya. Karena kuat kuasa, tidak ada daya dan upaya, tidak kuat kuasa dan tidak daya dan upaya. Artinya yang menggerakkan jadi maling juntan ya bahasa Banjar itu Allah itu pada akhir. Cuma kalau ini dibahasakan setelah zahir perbuatan itu timbullah tata cara agama. Kalau ngambil hak orang tidak boleh, haram hukumnya. Jadi ada yang berpendapat karena itu, karena kalau apa kita berzina loh, mencuntan segala macam. Artinya dijawab pada masanya itu, kalau diam ia orangnya, kalau disebut terurai nama, kalau disebut gagal cinta itu haram hukumnya. Kalau diam ada jawaban, boleh aja diam ia orangnya disebut teroleh namanya. Karena boleh, makanya Allah ciptakan itu muntung kita ini, mulut kita ini di atas Al-Quran, di bawah hadis. Sesuaikan dengan Al-Quran. Ini karena banyak beberapa hal nanti insya Allah saya sampaikan yang pernah disidangkan dalam kitab ini. Yang baik, yang jahat daripada Allah. Kan sudah disebut dan rukun iman pula. Min khairihi wa syarrihi min Allah. Yang baik dan yang tidak baik itu dari Allah. Enggak ada dosa lagi. Bisa kacau hukum. Min khairihi wa syarrihi, pada hakikatnya daripada Allah. Yang ahli ibadah baik, yang maksiat baik, bukan maksiatnya yang menjadikan maksiat itu yang baik, artinya Allah. Nah, ini cuma kekeliruannya kelihatannya di situ. Masalah mencuntan ini atau berzina yang dilarang oleh agama Islam itu baik juga, bukan yang menjadikan, yang menggerakkan itu. Ini sudah sidangkan yang menggerakkan, bukan kita lihat fakta dan realitanya. Artinya yang menggerakkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dipahami nih Pak, tadi dapat dipahami katanya. Siapa bergamatan sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma belum sampai mampian berataan. Kalau ada yang bertentangan di hati atau ada pendapat yang terlalu, ini jangan diluak dulu. Di kolom saja, hanya ditahan aja di mulut. Tanyakan kepada ahlinya. Pas'alu ahla zikri in kuntum la, tanyakan kepada ahlinya kalau tidak mengetahui. Coba bertakun, jangan ahli fikih. Ahli tauhid, ahli tasawuf dia.
Apabila ditanya ke ahli fikih, sesat ya? Sesat. Karena sudah banyak pada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada kuat kuasa terkait Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jadi di sini jelas min khairi wa syarri min jahat dan baik dan jahat itu dari Allah. Pada hakikatnya pada hakikatnya. Rukun iman. Cuma kadang-kadang kita tidak mendalami di situ. Yang min khairihi wa syarrihi, min jahat dan baik atau baik dan jahat daripada Allah. Ada dari hukumnya. Karena di atas saja judulnya tauhidul af'al, tunggal pada hakikatnya segala perbuatan menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan terhapus hukum. Paham ya kata-kata? Dilomo dulu, dikolom dulu, jangan diluak. Jangan langsung diluak dan jangan langsung ditelan. Tanyakan pas ahli zikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan kepada ahlinya. Karena tidak mengerti bahasa burung terkecuali burung sendiri. Paham ya? Tidak mengerti arti bahasa binatang terkecuali binatang sendiri. Tidak mengerti bahasa tasawuf terkecuali orang tasawuf sendiri. Maka kaifiat atau cara untuk melakukan pandangan syuhud atau musyahadah. Syuhud ini bahasa Arab, artinya bukan dipandang lawan mata, dipandang lawan mata hati. Syuhud namanya. Sebagaimana dimaksudkan di atas dialah. Ini caranya. Cara gunakan taidul af'al. Setiap apapun yang disaksikan oleh mata hendaklah ditanggapi oleh hati bahwa semua itu adalah af'al, perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Caranya kaifiat kalau bahasa Arabnya, caranya setiap apapun yang disaksikan oleh mata, jangan ingat situ aja. Setiap apapun yang disaksikan, yang dilihat oleh mata, apabila sudah titik di situ aja atau stop di situ aja, bisa sumpah salah terjadi. Tiwas meniwas salah karena melihat peristiwa aja. Setiap apapun yang disaksikan oleh mata, orang ini karena kayak caranya hendaklah ditanggapi oleh hati bahwa semua itu adalah apa perbuatan daripada Allah Subhanahu. Hikmahnya ini insya Allah akan membuahkan sifat sabar, ikhlas, tawakal dan bersyukur. Kalau kada sumpah salah terus terselimpit sedikit, kadang-kadang sangat untuk kada baik. Coba udah terjadi sesuatu, tanggapi dengan hati. Oh, kita inilah haula wala quwwata. Siapa hendak rusak sepeda motor atau mobil umpamanya? Siapa hendak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Ulang, karena ini hikmahnya, kaifiatnya. Setiap apapun yang disaksikan oleh mata, hendaklah ditanggapi oleh hati. Kita melihat kambing, disaksikan oleh mata nih, jangan sampai di kambing. Mata melihat kambingnya, hati melihat adanya. Kambing itu sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata, ada awal ada akhirnya, tapi adanya tidak ada awal tidak ada akhir. Artinya Allah. Mata melihat kambingnya, hati melihat adanya Allah yang menjadikan kambing. Kambing bukan Allah, karena kambing ciptaan Allah. Setiap yang diciptakan tidak sama dengan yang menciptakannya. Ini jalannya tasawuf seperti itu. Di kaifiatnya seperti ini. Cara kita melihat pohon rambutan, jangan sampai mentok di situ aja. Hanya mata melihat pohon rambutan, hati melihat adanya itu Allah yang menjadikan pohon rambutan. Pohon rambutan bukan Allah, itu ayat, kalau bahasa Arabnya ayat, tanda-tanda bukti kenyataan adanya
Allah yang menjadikan kon ragu kali paham ini. Hanya bukan mata di kaifiat ini. Ulang sekali lagi nih. Hanya takut beliau. Setiap apapun yang disaksikan oleh mata hendaklah ditanggapi oleh hati bahwa semua itu adalah apa perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada terlambat sedikit tertampar. Kalau seiring jangan berlatih sedikit demi sedikit. Terlambat sedikit bisa tertampar. Karena I-nya melihat A dengan B ini A bukan B, B bukan A, lalu tamparan. Tapi pada hakikatnya A iya B, B iya ya A, B, C, D terus dan seterusnya. Dan insya Allah menurut keterangan guru, insya Allah nangis tidak akan terjadi perkelahian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau setum sampai kan jadi kan menyangka sampai keduanya. Nah ini hikmahnya kita mempelajari ilmu tasawuf. Apa lagi? Setiap apa yang kita saksikan dengan mata hendaklah ditanggapi dengan hati. Melihat sesuatunya, hati adanya Allah yang menjadikan sesuatu. Sesuatu itu bukan Allah. Adanya Allah yang menjadikan sesuatu. Hanya begitu kita melihat kambing, melihat Allah. Kambing bukan Allah, tapi kambing sebagai tanda ayat untuk zikrullah yang menjadikan kambing itu Allah. Jadi kambing mati karena Allah aja kalau ribut. Nah dari sinilah Nabi Ayub alaihissalam, beliau sabar luar biasa, bergerak sabirin, hamba Allah yang sabar. Karena 18 tahun beliau menghadap penyakit lepra, sampai berulat awak gugur ulat, kasihannya ikan ulat gugur. Allah takdirkan makan daging itu coba balik kesabarannya supaya ini jangan kalau berulat obati. Kalau jago gue mati selanjutnya. Ada itu contoh kesan. Hanya contoh ini kaitannya kata tasawuf. Allah menakdirkan tubuhku ini berulat, habis dimakan ulat. Kalau ini kehendak Allah, ayo sabar menerimanya. Kalau kita mengkorek, obati, dibiarkan. Ayo pernah 11 tahun sakit, sampai nang bini minta yuk ikan pian nih, yuk Nabi dan Rasul berdoa yuk Allah minta sembuh. Insya Allah Allah sembuhkan. Apa katanya? Ana astahi ila Rabbi, aku malu sumpah lawan Tuhanku. Hanya 18 tahun aku raja di raja, bini 3, anak 14, kaya raya pula. Berapa puluh tahun? 58 tahun. Kalau bahari kan Tuhan orang ngomong malu ada kita apa? Begamatannya di luar bisa aja sumpah salah kaya, tapi di dalam jangan. Sakit gigi aja cucu kita gancang di jalan, asbak mobil terbang. Sudah ada dipahami itu sepenting itu. Yang pian kantongnya itu. Setiap apapun yang dilaksanakan oleh mata atau setiap apapun yang disaksikan oleh mata hendaklah ditanggapi oleh hati. Jangan main sebelah aja. Jangan apa aja bahasa ini. Jangan mata sebelah mata aja. Jangan dipandang sebelah mata. Mata melihat sesuatunya yang kita lihat memang kambing, tapi adanya Allah yang kayak kambing. Sabar tuh. Ini kalau diajarkan untuk belajar sabar seperti itu. Bila ada sementara anggapan tentang ikut sertanya yang lain daripada Allah di dalam proses kejadian sesuatu, maka hal tersebut tidak lain hanya dalam pengertian majazi, bayangan, bukan menurut pengertian hakiki. Ini siapa nih yang jadi yang mulai kamar jalannya
ular. Apabila terjadi hal itu, ini majaz pinjaman aja. Apa nih? Pinjaman, jangan sampai pada hakikatnya. Kalau sampai pada hakikatnya rusak. Pinjaman. Dari katakanlah majaz inilah Allah banyak firman Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bersifat Rahman di atas aras. Artinya kebesaran kekuasaan Allah, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang melebihi daripada aras. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi apabila ini kalian tuh majaz kalimat pinjam, meminjam si A yang menggawi. Nah disinilah akan menghasilkan sifat tawadhu. Artinya rendah diri. Wah, apa kan ada ilmunya, diilmukan Allah. Apa dia bisa menggawi ini dengan katakan ini keluar hakikat. Misalnya si A bekerja untuk mencari makan atau memberi makan anak-anaknya, maka si A tergolong dalam pengertian yang lain daripada Allah dan juga dapat dianggap ikut serta dalam proses memberi makan anaknya. Fungsi si A dalam keterlibatan ini hanya majaz. Benar rajin mana begawi ini ya? Karena banyak kami itu majaz juga. Semata-mata segala amal perbuatan kita lamu asyirah tidak memberi bekas apa-apa. Keterlibatan ini hanya majaz, bayangan saja, bukan dalam arti hakiki. Karena menurut pengertian hakiki, yang memberi makan dan minum pada hakikatnya ialah Allah. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 79, dialah Allah yang memberi makan dan minum kepada kita. Dialah Allah yang memberikan minum kepada kita. Al-Quran, dialah Allah yang beri makan dan minum kepada kita. Keikutsertaan kita itu majaz saja. Hanya majaz, bayangan atau kalimat pinjaman. Kalau untuk yang namanya. Pas tangan ini orang banyak kita tuh ada. Cuma karena kami stop dulu kita sampai sampai sebutin. Saya sampai ke ini rambutan. Ini kayak ini cara ngoyak. Ini bijinya, ini kulitnya dosa. Kita buang aja ke sana ke kulitnya. Segala macam perbuatan, sikap ataupun laku, apakah perbuatan diri sendiri ataupun perbuatan yang terjadi di luar diri sendiri, adalah termasuk dalam dua macam pengertian. Pengertian pertama dinamakan mubasyarah dan pengertian kedua dinamakan tawalluq. Kedua-duanya pengertian ini tidak terpisah satu sama lainnya. Mubasyarah dan tawalluq. Mubasyarah artinya terpadu, kemudian tawalluq terlahir. Terpadu ada kerja sama dengan Allah. Contohnya adalah sebagai berikut. Gerakan pena di tangan seorang penulis ini dinamakan mubasyarah, terpadu. Karena adanya perpaduan dua kemampuan kudrati, yaitu kemampuan kudrati gerak tangan dan kemampuan kudrati gerak pena. Yang hebatnya ini secara lahiriah.
terpadu antara gerak tangan dengan pena. Padahal semuanya itu tidak bisa bergerak. Tangan dan pena. Kita kesimpulan pada hakikatnya. Kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan batu yang lepas dari tangan, pelempar. Hal ini dinamakan tawalud, terlahir. Karena lahirnya gerakan batu yang dilemparkan itu adalah kemampuan kudrati gerak tangan. Tawalud dan terlepas. Pak, kita hampur tangan batu. Jadi batu yang mengenai dahi, pikir si anda mampu. Nanya seakan-akan si batu ini mampu meminjulkan orang. Terlepas. Kita tawalud namanya. Terlepas. Padahal batu kan bersalah. Tangan kada bersalah juga. Yang bersalah itu menjadikan batu dan tangan. Itu kalau kata-kata besar. Tapi insya Allah kalau sampai pengertian ke sana tidak ada lagi cerita batu dan cerita tangan. Karena mata melihat tawalud dan membuat salah, hati kalau adanya Allah yang menjadikan itu semua. Ini hikmahnya. Insya Allah kalau kita meninggal nanti, hikmahnya. Insya Allah kalau kita meninggal nanti, yarzuqu man yasha'u dari hisab. Allah beri rezeki yang tanpa termasuk bigari hisabin, tanpa dihisab. Hanya keseluruhan maksudnya kayak kita serahkan aja berdahulu, jangan menunggu ditakuni ya. Serahkan dulu. Wa jaja malakani al-muwakkalani bik. Karena datang dua orang laki-laki yang Allah wakilkan kepadamu. La tuzika wa la turhibak, yang engkau takut dan gentar. Fa inna khalqum min khalqillah, keduanya daripada makhluk Allah juga. Ini wa ijasa alaka, Allah menanyakan keduanya, marrabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya kalau anak ketujuh pertanyaan. Pakul di sini proses waktu garin saya jawab dengan lidah yang pasti etikat yang sah. Apa yang kau pelajari di dunia. Allah Rabbi. Itu kan ditakuni lagi sama Rabbi, siapa Tuhan kan? Tuhan kan. Ini kalau masih perhitungan ditanya, ini yang namanya ditanya kita di tangan kita akan geda daripada api. Orangnya berbis nangka itu. Ujian bahasa Banjar yo gugup kalau yang gugup. Grogi. Gemetaran. Kalau ditanya bisa ada salah-salahnya. Dan ini satu tidak ditanya. Kemudian waktu Israel datang, itu dia sekujur tubuh. Tidak ada lagi simpulannya, hanya Allah semua, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Adanya sampai ke hakikat ya. Lapor kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, engkau ciptakan saya ini Israel melakal maut, pencabutnya nyawa. Sipulan bin sipulan tidak ada kuliah di sana. Terus engkau sekujur tuh. Oh ya Allah. Oktop ismi pilihan, tulis namaku di tangan kamu. Sampaikan aja. Dia begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang bisa cabut lagi deh. Nah, tangan ke atas, la ilaha illallah. Selajur, pajang. Kalau dicabut, tidak ada yang paling sakit daripada orang 1000 kali sakit penyakit di dunia belum sama dengan sakitnya mati. Malah tes anak orang cek kedok untung PDP tahan kira-kira setengah jam.
Namun pada hakikatnya kedua macam pengertian itu, mubasyarah dan tawalud adalah af'al, perbuatan Allah SWT, didasarkan kepada dalil atau nas Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Perhatikan, ini oleh terjemahkan bahasa Arabnya ke ilmu tasawuf. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan ikan dan perbuatan ikan. Ada kita. Nah ini yang lahir. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan. Pada hakikatnya Allah semua. Allah semua. Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan. Jadi tawalud dan mubasyarah itu Allah semua. As-Saffat ayat 96. Dalilnya apa dalilnya? Nah, kalau tawalud dan mubasyarah terlepas daripada amal syariat. Kalau ini kurang baca sampai ke atas ini dalilnya hanya itu terkeseman yang kita ganang-ganang ini. Kalau ada kawan kan orang yang lo terus kebanyakan mana kita belajar jadi cukup sampai sini dulu. Kebanyakan orang kebanyakan tadi kita tahu nangkai apa ya karena gajah nangkai bunyiur kayaknya lebih ikut di batisnya nang seko nangkai kipas dapat tadi telinga. Jadi mudah-mudahan jangan seperti itu. Nah, khawatirkan kalau salah kaihan, salah kaprah ya. Jadi kan sini dulu yang disampaikan kepada mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala paham dan mengerti, dapat mengamalkan bersama-sama, dan mudah-mudahan kalau kita dipanjangkan umur di saat yang barat dipertemukan daripada malam. Kalau dah pengajian malam Ahad saja, di luar pengajian hanya malam Minggu. Pada malam Ahad ya akan datang. Artinya biar aja terus malam Ahad terus itu dawam bahasanya, ya dawam supaya kita dapat mengerti. Artinya saikum kau berdua kan, jangan kerjanya dikit banget kita kalau pengajian jalan terus saja. Insya Allah yang lainnya itu asal jangan berniat sampai paham aja. Biar di rumah tapi jangan ada niat berhenti. Kalau niat berhenti kada paham. Dawam terus kita kadang-kadang di majlis orangnya sedikit hendak mang banyakkah hendak dapat jadi tujuan hendak dapat dan mengamal supaya selamat di dunia dan di akhirat. Ini kita sudah pada umur ini, jadi akhirnya yang diulang-ulang ini supaya dapat paham. Jadi ini saja aku sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diberikan Allah paham dan mengerti, dapat mengamalkan bersama-sama. Dan mudah-mudahan pula kita dipanjangkan umur di pertemuan pada malam Ahad yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ila Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya terasa saudara-saudara kita sudah 3 orang di majelis ini yang mendahului kita pada malam hari ini. Mari kita doakan bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain. Allahumma ij'al sawma qara'na wa qabbarna wa halalna wa ziyadna bi syarafina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu misla sallallahu alaihi wa ashabi rasulillah ajmain wa sallallahu misla sallallahu tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ahsurna warhamna ma'hum ya arhamar rahimin wa ahsurna warhamna ma'hum ya arhamar rahimin wa ahsurna warhamna ma'hum ya arhamar rahimin. Allahumma anjil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wal jannata ala ahli al-qubur. Allahumma anjil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wal jannata ala ahli al-qubur.
Allahumma anjil rahmata wal maghfirata wasyafata wal jannata ala kubur khususan ila qabrihim. Hamdan Mubil Umar, Haji Muhammad Idrus, Asia bin Haji Syahbuddin, Raihana binti Barani, Haji Atika binti Haji Ismail, Haji Rasmi Haji Johri, Arni bin Haji Jarmin, Haji Maria binti Maksula. Allah majar qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhu min muqarrin nira. Allah majar qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhu min muqarrin nira. Allah majar qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhu min muqarrin nira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina wal iman wa taj'alna fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nunazzilul qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma ya Allah ya Rabbi waj'alna jannatin na'im darus salam wa 'inda jannatin nabi wasyiddatin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.